Halo, jumpa lagi dengan saya Rinawati, masih dalam mata kuliah Analisa Proyek Sistem Informasi. Dan dalam video kali ini kita masuk ke dalam pertemuan yang ke-10, di mana pertemuan yang ke-10 ini yang akan kita bahas adalah mengenai manajemen kualitas. Nah, yang pertama, coba kita lihat dulu tentang pengertian dari kualitas. Menurut Organisasi Internasional untuk Standarisasi, kualitas didefinisikan sebagai keseluruhan karakteristik dari sebuah entitas yang menunjang kemampuan untuk menyatakan kepuasan atau menyiratkan kebutuhan. Jadi kualitas ini berhubungan dengan apakah nantinya customer ataupun pelanggan tersebut puas dengan produk yang dihasilkan ataukah tidak. Kemudian pakar lain mendefinisikan kualitas itu berdasarkan kepada yang pertama, bagaimanakah kesesuaian dengan kebutuhan. Di sini artinya apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah dituliskan ataukah tidak. Kemudian yang kedua, bagaimana kesesuaian dengan pengguna. Jadi di sini kita memastikan bahwa produk yang telah dihasilkan itu dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jadi sesuai dengan manfaat ataupun penggunaan yang semestinya. Seperti itu ya. Nah, kemudian manajemen kualitas proyek merupakan proses yang dilakukan untuk menjamin sebuah proyek agar dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guideline-nya. Seperti itu ya. Jadi, manajemen kualitas terhadap sebuah proyek di sini akan membantu tim proyek untuk bisa berjalan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan. Nah, kemudian tahapannya seperti apa? Ini dia. Jadi di dalam manajemen kualitas ini ada beberapa tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama, tahap yang paling awal, yaitu adalah tahap perencanaan kualitas. Ya. Jadi di dalam tahap perencanaan kualitas ini, kita akan melakukan identifikasi terhadap standar kualitas yang relevan, ya, sesuai dengan produk yang sedang kita kerjakan. Kemudian kita menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Jadi di dalam perencanaan kualitas ini yang pertama kita tetapkan dulu standarnya, kemudian kita identifikasi, lalu kita cari cara bagaimana caranya untuk bisa memenuhi standar tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu adalah tahap penjaminan kualitas. Nah, tahap penjaminan kualitas ini yang kita jalankan adalah kita menjalankan apa yang sudah kita rencanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Jadi di sini kita melakukan controlling gitu ya. Kita memastikan bahwa pelaksanaan itu sesuai dengan rencana yang kita buat. Lalu, yang ketiga, mengendalikan kualitas. Memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Gitu ya. Jadi setelah tahap pelaksanaan itu kita jamin agar sesuai dengan rencana, maka di sini di dalam tahap pengendalian kualitas ini kita memonitor hasil-hasil dari proyek. Gitu ya. Kita pastikan bahwa semuanya sudah sesuai dengan standar. Kemudian apa hasilnya? Ini dia ya.
Jadi di dalam tahap pertama, tahap perencanaan kualitas, maka hasil ataupun output yang dihasilkan yaitu adalah yang pertama rencana manajemen kualitas. Jadi di sana dalam pembuatan rencana manajemen kualitas ini kita bisa melakukan dokumentasi gitu ya. Nah, dari rencana tersebut nantinya akan kita gunakan sebagai tuntunan gitu ya untuk bisa mengerjakan tahap-tahap selanjutnya. Kemudian selain rencana manajemen kualitas, yang akan dihasilkan dari tahap perencanaan kualitas adalah quality metric. Ya. Jadi quality metric ini sangat penting kita gunakan di dalam penjaminan kualitas dan pengendalian kualitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah yang disebut dengan quality checklist. Jadi di sini kita membuat checklist, ya. Kita akan melihat hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan di dalam rangka memenuhi kualitas proyek tersebut. Lalu yang disebut dengan proses improvement plan, kemudian quality baseline, dan juga project management plan. Tahap yang kedua, tahap penjaminan kualitas. Nah, di dalam tahap penjaminan kualitas ini, perlu kita lakukan di dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga penggunaan sumber daya proyek itu bisa efektif dan efisien. Kemudian, di dalam tahap penjaminan kualitas ini, kita akan membuang semua aktivitas yang tidak baik gitu ya, atau yang bisa kita katakan nggak bermanfaat, nggak berguna seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar proses bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan merupakan aktivitas yang bisa kita katakan aktivitas yang berkualitas. Nah, apa saja alat penjaminan kualitas yang bisa kita gunakan? Yang pertama yang disebut dengan cost benefit analysis. Kemudian yang kedua adalah design of experiment. Kemudian yang ketiga adalah quality audit. Lalu proses analisis. Kemudian apa saja output dari tahap penjaminan kualitas? Nah, yang pertama ada yang disebut dengan request change. Jadi request change ini adalah satu permohonan untuk dilakukan perubahan, gitu ya, sehingga perubahan yang dilakukan itu tujuannya adalah agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan juga proses di dalam proyek tersebut, sehingga memberikan keuntungan yang lebih banyak lagi bagi setiap stakeholder. Kemudian output yang kedua yaitu adalah recommended corrective action. Ya. Jadi ini merupakan rekomendasi dari request change yang sebelumnya kita buat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah organization process asset. Ya. Merupakan proses dan prosedur organisasi di dalam melaksanakan proyek, baik itu tentang pengorganisasiannya, kemudian cara kerja, dan juga masalah-masalah keuangannya. Kemudian informasi dan standar dari organisasi, itu bisa berupa gaji, dokumen-dokumen proyek, dan sebagainya. Ya. Kemudian update manajemen plan. Lalu tahap selanjutnya masih yaitu pengendalian kualitas ya. Nah,
Pengendalian kualitas ini kita lakukan untuk apa? Untuk memonitor agar produk yang kita hasilkan itu merupakan produk yang benar-benar berkualitas, ya, sesuai dengan kualitas yang telah kita tetapkan di awal. Kemudian, tahap pengendalian kualitas ini kita lakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, ya, bisa berupa produk dalam milestone ataupun produk akhir dari proyek tersebut. Jadi dari hasil tersebut kita bisa melihat seperti apa kualitasnya. Lalu apa outputnya? Ini dia. Jadi outputnya yang pertama yaitu adalah keputusan, ya, hasil baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Jadi di sini akan ada kesimpulan baik atau tidak, ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah saran tindakan korektif atau preventif. Jadi tindakan korektif dilakukan untuk mengoreksi, untuk memperbaiki apabila ditemukan ketidakbaikan di sini, ya. Kemudian saran preventif yaitu adalah saran-saran tindakan-tindakan yang sifatnya itu adalah pencegahan. Jadi jangan sampai terulang lagi di dalam tahap-tahap selanjutnya ataupun proyek-proyek yang akan datang. Lalu saran perbaikan aturan, prosedur ataupun proses, gitu ya. Jadi apa saja yang bisa diperbaiki mengenai aturan, prosedur ataupun prosesnya. Lalu alat pengendalian kualitas, ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa alat yang tujuannya adalah untuk melakukan pengendalian terhadap kualitas. Yang pertama yaitu yang disebut dengan Pareto diagram. Kemudian yang kedua yaitu adalah statistical sampling. Lalu yang ketiga Six Sigma. Kemudian diagram kontrol dan juga testing atau pengujian. Nah, coba kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu adalah Pareto diagram, gitu ya. Jadi Pareto diagram ini adalah satu diagram yang menunjukkan sub-sub permasalahan, kemudian ini menunjukkan jumlah dari permasalahan tersebut, ya. Kemudian di sini akan kita ketahui jumlah kumulatif dari komplain yang ada di dalam satu periode waktu, gitu ya. Jadi di sini contohnya di sini adalah bagian-bagian yang ada komplainan. Kemudian di sini menunjukkan jumlah komplainnya berapa, ya. Kemudian di sini menunjukkan jumlah kumulatifnya, jumlah totalnya dari semua komplain dan setiap bagian yang ada. Nah, ini penggambaran dari Pareto diagram. Kemudian alat yang kedua yang disebut dengan statistical sampling, yaitu sebuah metode pengambilan sampel populasi untuk bisa memahami masalah yang ada, gitu ya. Jadi jumlah sampel ini tergantung dari serepresentatif apa yang kita inginkan. Jadi semakin kita menginginkan data yang akurat, maka sampelnya juga semakin besar. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menentukan berapa banyak sampel, itu kita akan mengikuti rumus yaitu adalah 0,25 dikalikan dengan faktor kepastian yang kita inginkan, ya, faktor kepastiannya berapa, kemudian dibagi dengan error yang masih kita toleransi, error yang masih kita bisa terima dikuadratkan. Itu akan ketemu sample size-nya. Ya. Nah, ini faktor kepastian yang sering digunakan, ya, itu kita bisa lihat dari kepastian yang kita inginkan berapa. Misalkan kita menginginkan kepastian sejumlah 95%, maka
faktor kepastiannya, yaitu tadi dari rumus 0,25 kali faktor kepastian dari 95% itu adalah 1,96. Ya, berarti kita bisa melihat sampel size-nya 0,25 dikali faktor kepastiannya adalah 1,96 dikali error yang masih kita bisa terima 0,05. Ini didapat dari 100% dikurangi 95%. Ketemu 0,05. Kita kuadratkan. Maka akan ketemu sampel size-nya, jumlah sampelnya, yaitu adalah sebanyak 384 sampel. Nah, kemudian kalau kita menginginkan faktor kepastian 90%, maka 0,25 kali ini 1,645 dibagi 100 dikurang 90% adalah 0,01. Nah, ketemu sampel size-nya adalah 68. Kalau 80% kepastian yang kita inginkan, maka 0,25 kali ini 1,281 dibagi 100 dikurangi 80%, 0,2 dikuadratkan. Ketemu sampel size-nya adalah sebanyak 10. Gitu ya. Nah, itu alat selanjutnya yaitu adalah Six Sigma, ya. Apa itu Six Sigma? Jadi Six Sigma ini adalah sigma yang kita gunakan untuk mencapai, mempertahankan, bahkan memaksimalkan kesuksesan dari bisnis, ya. Kemudian dari Six Sigma ini didorong oleh pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, lalu kedisiplinan menggunakan fakta, data, dan juga analisis statistik, dan ketekunan untuk mengelola, memperbaiki, dan menciptakan kembali proses bisnis yang ada. Nah, kemudian dari Six Sigma ini targetnya adalah hanya terjadi maksimal 3,4 kegagalan per sejuta peluang, ya. Jadi maksimal itu hanya 3,4 kegagalan per sejuta peluang. Kemudian apabila proyek tersebut menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitas, itu akan menggunakan 5 fase pengembangan, ya. Apa saja itu? Nah, ini fasenya yang pertama adalah define. Define ini apa? Di dalam fase define ini, kita mendefinisikan masalah atau peluang, kemudian proses dan juga kebutuhan dari pelanggan. Setelah fase define selesai, maka fase yang kedua adalah measure. Apa itu? Yaitu di dalam fase ini kita mendefinisikan pengukuran, kemudian mengumpulkan, lalu mengatur, dan terakhir kita menampilkan data, gitu ya. Kemudian setelah measure ini selesai, maka yang akan kita lakukan adalah fase analyze, analisa, gitu ya. Apa itu? Di sini di dalam analyze ini kita membedah masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas, ya. Jadi dari masalah yang ada, kemudian kita lakukan analisa. Nah, setelah analisa tersebut, kita bisa gunakan sebagai dasar untuk bisa melakukan peningkatan kualitas. Oke, setelah analisa selesai, maka kita bisa melanjutkan ke dalam fase improve, gitu ya. Jadi improve ini kita mensintesis solusi dan ide untuk bisa menyelesaikan masalah, ya, lakukan peningkatan. Lalu fase selanjutnya yaitu adalah fase kontrol. Jadi di dalam fase kontrol ini
kita melakukan verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah kita prediksi. Jadi kita melihat, mengawasi, ya. Lalu apa saja yang menjadi keunikan dari Six Sigma ini? Yang pertama yaitu sangat dibutuhkan komitmen. Karena apa? Karena tanpa komitmen ini, Six Sigma tidak akan bisa berjalan di dalam organisasi tersebut. Kemudian organisasi Six Sigma itu memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengadopsi tujuan yang berlawanan, seperti mengurangi kesalahan dan mendapat sesuatu dengan cepat. Ya, jadi bagaimana penerapan Six Sigma ini, ya tujuannya adalah apa? Untuk menekan semaksimal mungkin kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi. Kemudian contohnya apa? Organisasi-organisasi yang sudah berhasil di dalam penerapan Six Sigma dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Contohnya adalah Motorola, ya. Nah, perusahaan yang kedua yaitu adalah Elite Signal. Dia bisa memperoleh keuntungan sebanyak 600 juta dolar per tahun. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi biaya pekerjaan yang cacat, gitu ya, yang rusak, yang salah, yang gagal, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah General Electric. Dia mau memfokuskan diri untuk meningkatkan kepuasan customer, ya. Lalu kita coba lihat nih ya, jadi standar deviation itu menyatakan seberapa besar dari variasi yang ada di dalam sebuah distribusi data. Kemudian standar deviation ini merupakan faktor utama di dalam menentukan jumlah unit kegagalan di dalam sebuah populasi. Ya. Standar deviasi kecil itu menyatakan data yang berkumpul di sekitar pusat data dan hanya sedikit variasi dari data tersebut. Kemudian data berdistribusi normal merupakan data yang berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Nah, ini contoh standar deviasi yang berdistribusi normal gitu ya, jadi semuanya rata. Lalu kalau kita mencoba melihat nih ya, Six Sigma, kemudian ini adalah unit kegagalan. Kalau kita lihat di sini penerapan dari Sigma, ya, jadi ada Sigma 1 sampai dengan 6. Kemudian ini adalah prosentase dari populasi, ya, populasi yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah merupakan unit yang gagal, ya, unit yang berpeluang gagal, ukurannya itu adalah miliar. Ya. Jadi kalau kita menerapkan Sigma 1, maka populasi yang harus mengikuti aturan, ya, dari Sigma tersebut adalah sebanyak 68,27%. Maka peluang kegagalan per miliar itu sebanyak 317.300.000 kesalahan. Nah, kalau Sigma 2 berarti 95,45%, Sigma 3 99,73, sampai ke Sigma 6, kalau kita melihat 99,99998. Jadi hampir 100% dari populasi itu semuanya mengikuti aturan dari Six Sigma ini.
Sehingga terakhir kalau diterapkan sigma 6, maka yang diharapkan per miliar unit itu hanya ditemukan 2 kegagalan. Seperti itu ya. Nah, kalau kita mengkonversikan Six Sigma ini, kita akan melihat, jadi ini adalah unit yang kita kerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya. Kemudian ini adalah defect ya, jadi ini adalah yang gagal. Ya, jadi besaran sigma ini akan menuntun kita untuk bisa memiliki banyak unit yang tentunya berkualitas. Itu yang diharapkan ya. Contoh penerapan sigma 1, maka jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya itu sebanyak 31%. Lalu ini kegagalan yang bisa terjadi. Ya. Kemudian sigma 2, unit yang dikerjakan dengan benar yang diharapkan itu adalah 69,2%. Sampai ke sigma 6 yang diharapkan bisa dikerjakan dengan benar itu adalah sejumlah 99,99966% atau hanya ditemukan 3,4 kegagalan per 1000 kesempatan gitu ya. Jadi hanya ini kegagalan ini yang hanya ditemukan. Nah, seperti itu. Kemudian alat selanjutnya yaitu adalah Ishikawa diagram atau sering kita dengar diagram tulang ikan gitu ya, karena memang dari diagram ini kalau kita lihat gambarnya itu seperti gambar tulang ikan gitu ya. Jadi Ishikawa diagram ini adalah satu diagram yang menunjukkan sebab dan akibat ya. Ini adalah sebabnya, kemudian ini adalah akibatnya. Jadi dari satu akibat kita bisa menelusuri apa saja penyebabnya gitu ya. Dari unit-unit yang ada kemudian kita telusuri apa penyebabnya, akan ketemu ya. Maka dengan mengetahui sebab dan akibat tersebut akan lebih mudah untuk mencari solusinya. Itu yang diharapkan dari Ishikawa diagram. Kemudian alat yang selanjutnya yaitu adalah grafik kontrol kualitas dan the 7 run rule. Apa itu yang dimaksud dengan diagram kontrol? Ya, yaitu merupakan tampilan grafis data yang menggambarkan hasil dari suatu proses dari waktu ke waktu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah adanya cacat produk dan juga bisa memberikan gambaran kepada organisasi apakah proses tersebut masih di dalam kontrol ataukah sudah berada di luar kendali. Ya. Nah, the 7 run rule itu terjadi jika 7 data point berturut-turut semuanya itu di bawah rata-rata ataupun di atas rata-rata atau meningkat atau menurun. Nah, maka di sini menunjukkan ada satu hal yang tidak beres. Nah, untuk itu bisa dilakukan pemeriksaan kualitas lebih lanjut. Nah, ini contohnya. Contoh dari diagram kendali. Ya. Nah, di sini ini menunjukkan rata-rata gitu ya. Kemudian ini adalah batas atas dari batas atas yang masih kita bisa terima. Jadi di atas ini sudah merupakan masalah yang serius, gitu ya. Nah, ini adalah batas bawahnya, ya, batas bawahnya sampai di sini. Nah, di sini kita akan melihat, gitu ya, bagaimanakah hal
hal-hal mengenai kualitas tersebut berjalan, apakah masih di dalam kendali, ya, yang berarti tidak melebihi batas atas dan juga batas bawah, ya, yang berarti bahwa proses kita, kegiatan kita itu masih ada di dalam kontrol ataupun kendali, jadi masih aman. Dan juga tadi, apakah ada 7 poin secara berturut-turut, ya, itu menyatakan di atas batas atas dan juga di batas bawah. Nah, kalau hal tersebut terjadi, berarti kita perlu melakukan penelusuran lebih lanjut untuk kita ketahui masalah apa yang sedang terjadi. Ya. Kemudian alat yang terakhir yaitu adalah testing atau pengujian. Testing atau pengujian ini biasanya banyak digunakan di dalam proyek-proyek IT, gitu ya. Jadi proses testing ini memang sangat diperlukan untuk menyatakan, untuk memastikan bahwa setiap tahap itu bebas dari kesalahan. Ya, itu adalah tujuan dari testing. Nah, ini contoh testing di dalam software development life cycle, gitu ya. Jadi dalam setiap tahapnya, kemudian akan dilakukan tes. Kalau memang selesai, ya, yang berarti bahwa hasilnya itu sesuai dengan standar, maka baru bisa dilakukan tahap selanjutnya. Kalau tidak bisa, akan kembali lagi ke tahap sebelumnya, gitu ya, sampai benar-benar dinyatakan layak, baru bisa ke tahap yang selanjutnya. Nah, itu adalah tahap testing. Oke, nah demikian pertemuan ke-10 yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, tetap sehat.